Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa man walah wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami banyak terima kasih mengucapkan kepada Ketua Rabitah pada kesempatan hari ini kita bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia, yang mana ada sejarah yang sangat kita peringati. Mudah-mudahan ini menjadi ikon, Bib ya. Pada Habib Hadi, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki beliau. Dan para orang tua kita, Habib Zainal Abidin Al-Idrus, dan saya mewakili dari orang tua kami, yaitu Syed Mahmud, anak cucu beliau yang wujud. Syed Mahmud Basim ini anaknya Habib Ahmad bin Mahrus, bin Gasim bin Mahrus Basim. Ini anak cucu beliau yang tunggal. Dari pihak Habib Ahmad juga ada. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki beliau, mudah-mudahan menjadi orang yang sangat bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Habib Sakran Al-Idrus, Habib Hasan Al-Habsi, Habib Noval, Syahab. Mudah-mudahan seluruh habaib yang ada di sini tidak kami dapat menyebut semuanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami. Mudah-mudahan adanya perkumpulan habaib di sini menjadikan rahmat bagi kita semua umat di Balikpapan ini. Amin ya rabbal alamin. Kami singkat saja menceritakan tentang sejarah daripada datuk kami Habib Gasim bin Mahrus Basim. Beliau adalah seorang tokoh ulama di Balikpapan ini. Kegiatan beliau adalah membesarkan ukhuwah Islam, khususnya di Balikpapan. Dan juga beliau bersama masyarakat Kota Madia Balikpapan, khususnya di lingkungan Kelandasan ini, bersama-sama dengan beliau untuk mewujudkan satu tempat yang mulia yang saat ini kita duduk bersama. Inilah hasil daripada pembangunan Masjid At-Taqwa dari orang-orang yang diberikan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kegiatan beliau ini adalah semasa beliau hidup, di dalam kehidupan beliau ini banyak membawa satu risalah keagamaan, terutama di dalam ruangan lingkup Masjid At-Taqwa ini. Semasa hidup beliau selalu mensiarkan daripada agama Islam dan selalu membawa segala sesuatu ranah daripada Masjid At-Taqwa ini. Mudah-mudahan segala perjalanan beliau ini menjadikan satu rahmat dan karunia. Mudah-mudahan beliau selalu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dengan para sahabat, para kerabat beliau, anak-anak cucu beliau, dan para mengikutnya hingga akhir zaman. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Habib Gasim ini adalah seorang yang sangat hidupnya sederhana. Beliau membangun daripada masjid ini bersama tokoh-tokoh masyarakat yang ada, terutama tokoh masyarakat. Sahabat beliau adalah yang bermakam di belakang samping At-Taqwa ini, ada itu, namanya Abu Hasan. Inilah pendamping beliau yang untuk membangun daripada masjid ini. Dan masyarakat di sini sebagian langsung mengimpakkan tanah dan untuk menjadikan satu sarana Masjid At-Taqwa ini.
Begitulah kehidupan beliau selama artinya beliau hidup menjalankan tugas dan amanah yang disampaikan oleh masyarakat Kota Madia Balikpapan ini. Dan kegiatan-kegiatan beliau selain daripada masjid ini, beliau juga seorang yang membimbing daripada jamaah haji, yaitu untuk berangkat ke Mekah. Beliau itu adalah sebagai pembimbing. Pada saat itu masih menggunakan kapal, bukan pesawat tapi masih kapal. Nah, masih 3 bulan perjalanan itu. Sepulang daripada di Mekah, setelah melaksanakan segala satu urusan haji beliau, membawa umat, beliau membeli sesuatu mimbar. Mimbar inilah yang pada saat itu ditaruh di masjid ini pertama kalinya. Nah, itulah perjuangan-perjuangan beliau ini untuk membesarkan segala sesuatu keutamaan umat di Balikpapan ini. Yang alhamdulillah sekarang masjid ini menjadi besar, menjadi Masjid Agung At-Taqwa. Nah, inilah perjalanan perjuangan beliau. Dan beliau juga banyak mengajarkan masalah keagamaan, terutama bagi anak cucu-cucu beliau. Ya, terutama dari kalangan Mbah Hashim dan kalangan Mbak Bud. Jadi di sini beliau juga keturunan dari Mbak Bud juga ada. Sangat besar di sini Mbak Bud di Balikpapan. Nah, begitulah perjalanan beliau sampai beliau akhirnya setiap tahunnya kita selalu mengadakan haul. Sebenarnya haul ini sudah berjalan begitu lama. Semasa artinya beliau meninggal, yang sering menghauli ini adalah Haji Habul Hasan. Beliau setiap tahun mengadakan acara haul ini di rumah beliau. Nah, inilah satu sahabat beliau yang senantiasa kurang dikenal di masyarakat ini. Nah, ini juga satu karomah, mudah-mudahan almarhum Habul Hasan ini selalu diterima Allah, selalu berdamping dengan di sisi Rasulullah SAW. Begitulah perjalanan beliau ketika pada zaman dahulu terjadilah perperangan di Balikpapan ini. Hancurnya masjid yang pertama di pinggir laut itu, lalu dibentuklah masjid yang baru ini. Tapi beliau sebelum membentuk masjid ini, memakapkan tanah ini, beliau hijrah di suatu tempat, yaitu di Grogot. Beliau juga di situ berusaha membantu masyarakat di Grogot, membawa anak cucunya, hingga ada tangan beliau membangun masjid besar di Grogot itu. Nah, alhamdulillah juga menjadi masjid yang terbesar. Jadi kegiatan beliau ini adalah banyak membangun masjid-masjid, membantu masjid-masjid yang ada di Balikpapan ini. Bukan hanya di At-Taqwa aja. Nah, sejarah-sejarah beliau ini sebenarnya banyak. Tapi kami tidak bisa mengutarakan terlalu panjang, mungkin Bib ya, karena waktu kita juga banyak yang harus diterangkan di sini, diutarakan. Banyak ulama-ulama habaib yang di sini yang bermakam di makam belakang tempat semayamnya para habaib dan para syarifah. Demikianlah mungkin singkat aja sejarahnya. Dan semua perjalanan beliau ini adalah menjadikan satu fatwa bagi diri kita sebagai anak cucu beliau, terutama bagi Habib kita Syed Mahmud, ini anak cucu tunggal daripada Habib Ahmad Mbah Hashim. Dan saya juga akan menyampaikan pada saat ini, kebetulan saya berdiri di sini sebagai penyusun daripada nasab Rabita Alawiyah cabang Balikpapan yang saat ini diketuai oleh Habib Hadi. Karena saat ini semaraknya pengakuan habaib yang sangat dahsyat di Kota Madia Balikpapan ini. Nah, habaib-habaib inilah yang pengakuannya mungkin merasa tinggi ilmu, lalu mengaku sebagai habaib. Padahal habaib yang sebenarnya tidak pernah artinya mengatakan saya ini sebagai habaib. Karena takut beratnya membawa gelar nama Syed ini. Nah, inilah yang banyaknya
pengakuan-pengakuan inilah yang menjadikan kendala buat diri kita, khususnya di Rabita Alawiyin Balikpapan. Makanya para pengaku-pengaku habaib, kami bersedia dan kami menyediakan satu formulir, artinya untuk mengurus keabsahan nasab yang ada di Balikpapan ini. Jadi jangan keluar-keluar saja di luar mengaku habaib, begitu kita datangi mereka tidak berani. Nah, tidak berani berhadap dan bergabung di Rabitah Alawiyah ini. Ini banyak kejadian waktu kami sebagai wakil pemimpin dan ketuanya Habib Jenal. Ini Bib ya, pernah kita serbu juga masalah ini Bib ya. Tapi pengakuan ini sangat luar biasa. Ya karena kami, ampun maaf, kelemahan kami juga artinya kami tidak ada mempunyai ormas yang untuk artinya mendoktrin mereka-mereka yang mengakui sebagai habaib. Inilah juga sebagai kendala kami. Insya Allah dengan Habib Hadi ini kita akan membentuk, Bib ya, artinya satu tim. Apabila ada pengakuan seorang habaib itu nanti di silaturahmi kita datang tempat dia dan kita akan menanyakan. Apabila dia tidak merasa sebagai keturunan juret Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita membuatkan surat dan dia pun harus bertanda tangan, dan semasa itu dia tidak akan lagi mengatakan dirinya sebagai habaib. Kalau setidaknya dia masih mengaku, ini adalah satu yang sangat dibenci oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah dia membenci, mendustakan kedua orang tuanya. Yang melahirkan dia tidak diakui, tapi nama Habib lain yang diakui. Ini setinggi apapun ilmu beliau, ada kedustaan di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini akan tidak bermakna, dan Allah tidak akan melihat orang-orang seperti apa, apalagi Rasulullah berpaling. Nah inilah tegasnya kami sebagai pengurus nasab di Balikpapan ini. Kalau memang merasa itu habaib, mari kita bersama-sama. Kita artinya memberi jalan untuk kita menghantar daripada mereka, mengisi formulir, rapat dengan Rabita. Jangan merasa sungkan-sungkan. Kalau memang dia sebagai syarifah, habaib ataupun syarifah, ayo datang ke sekretariat Rabita yang ada di Balikpapan ini. Kami apabila terjadi tidak ada keabsahan daripada pusat, ada keluar maklumat kepada maklumat yang keluar daripada Rabita, jangan merasa terganggu dan tersinggung. Kami akan memasukkan di media. Jadi kami tegas, tidak lagi mau bermain-main dalam hal ini, karena ini bisa merusak habaib yang sebenarnya. Kami takut habaib ini bisa diperjualbelikan. Contoh juga artinya Rabita ini bisa dijualbelikan. Apalagi ini mau dekat-dekat dengan pemilu, ini bisa ini, wah bisa mendukung nih habaib. Tapi itu sebenarnya kebutuhan seseorang aja. Ini banyak yang terjadi di Balikpapan. Nah inilah tujuan kami. Apabila dia memang benar ingin bergabung dengan kami di sini, ayo. Kami akan mendukung, memberikan satu jalan untuk kemudahan untuk dia sampai ke nasab ademi. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jadi jangan merasa kecil hati, jangan merasa tersinggung, jangan kecewa dalam hal ini. Memang ini ketegasan kami untuk menyampaikan. Jadi para muhabah dan muhibin ini berhati-hati kepada orang-orang, ditanyakan dulu. Tanyakan dulu kepada ahlinya, kepada ketua Rabita atau Habib Ali, berkoordinasilah kepada beliau, nanti kita cari yang sebenar-benarnya, benar atau tidaknya. Jadi masalah sekarang ini, masalah habaib ini, pengurusan nasab ini tidak seperti dulu. Kalau dulu semua kabilah bisa menandatangani, saat ini sudah kami rubah. Kami rubah apabila itu dari Ba'bud, yang menandatangani kabilahnya Ba'bud, tidak boleh dari Al-Idrus, dari Bahasim, kecuali yang pengurus nasabnya menandatangani. Jadi itu keutamaan supaya tidak ada lagi artinya pencorengan, penusukan di jalur-jalur yang
terputus. Nah inilah tujuan kami, artinya untuk kembali membawa seluruh habaib yang benar-benar habaib. Jangan sungkan-sungkan apabila dia putus, jangan dikatakan putus. Kami pun ada orang pengakuan sebagai habaib, kami tidak berani mengatakan dia sebagai habaib dan juga tidak berani mengatakan dia bukan. Jadi tinggal kembali kepada muhibin-muhibin yang ada di Balikpapan ini. Jangan sampai artinya menjunjung orang yang salah kaprah, artinya tidak ada bermakna, karena situ nanti menjadi syafaat, artinya mendukung beliau dalam kepalsuan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.